Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudara sekalian, teman-teman Basto sehat sentosa, diberi kemudahan dalam menjalankan tugas-tugasnya dan diberi kesuksesan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini Mbak Asto ingin sedikit apa ya, bercerita lah gitu. Ya bercerita ringan-ringan saja, yaitu pengalaman Mbak Asto yang selama ini eh, setiap tahun, hampir setiap tahun, sejak tahun 97 sampai tahun kemarin tuh, tahun 2024 Lebaran, selalu mudik. Mbak Asto nyupir sendiri tuh, dari umur 30, 35, 37 sampai sekarang umur 65. Mbak Asto masih nyupir sendiri kalau mudik. Karena eh, yang ikut paling ya hanya istri ya. Istri juga belum bisa nyupir di jalan raya walaupun sudah punya SIM. Otomatis kalau pulang tuh nyupir sendiri, pulang pergi dari Bogor ke Madiun, Jawa Timur. Dari tol itu belum tersambung-sambung ya, baru sampai Cikampek. Keluar Cikampek ya otomatis jalan ke apa namanya, jalan biasa, jalan nasional, jalan provinsi dan jalan negara. Menyusuri biasanya Mbak Asto tuh lewatnya Pantura ya. Habis ada Jagorawi, masuk Cikampek, keluar Cikampek, terus atau perapatan Jomin apa tuh yang terkenal ya. Kemudian lurus gitu. Nah, tentu saja dalam apa? Dalam mudik ini sama dengan yang lain, berjuta-juta orang yang mudik itu pasti banyak lah punya cerita-cerita ya, baik cerita mengenai kemacetan, susah ke toilet, susah untuk sholat, untuk beristirahat, sampai tahun kemarin itu memang betul-betul tol itu sudah nyambung. Jadi kalau dari Bogor ke Madiun misalnya, ya dari tol dekat rumah langsung masuk, keluarnya udah tol Kota Madiun. Biasanya tuh kalau yang anak-anak muda ya, mobilnya juga muda, itu paling ya bisa 12 jam, 14 jam lah. Kalau Mbak Asta tuh paling cepat 16 jam itu sudah banyak istirahat, baik di rest area maupun di pom-pom bensin untuk sholat, untuk ya istirahat. Biasanya kalau tidur ya dulu pernah sampai 38 jam dari Tuban ke Bogor karena belum ada tol nyambung jadi pakai jalur nasional ya. Terus apa itu jutaan motor, aduh bener-bener kita mau masuk ke pom bensin aja nggak bisa karena dipenuhi motor, sampai mau buang air kecil aja susah waktu itu ya. Nah sekarang sudah ada tol yang nyambung, alhamdulillah agak lancar ya. Meskipun macet itu tetap karena memang apa hari H atau min min hari hari H-3 gitu itu biasanya puncaknya ya, puncak arus mudik. Nah, Mas tuh ingin bercerita sedikit ya beberapa pengalaman lah, meskipun sebenarnya banyak. Ya satu dua pengalaman lah saat mudik ya, terutama yang cerita ya, agak serem gitu, ya horor. Satu saat sekitar tahun 2000 berapa? 2006 2007 ya. Mas tuh punya mobil itu, mobil Starlet 1000 cc itu, Toyota Starlet 1000 cc. eh, Basto mudik sama istri, ya kan? Eh, itu waktu berangkat
nggak ada cerita horor, tapi pulangnya sempat lewat dari Madiun lewat Solo, lewat Jogja, kemudian kita ke Magelang, kita terabas ke Temanggung ya. Kemudian sebelum Wonosobo itu kita berabas lewat apa nyebrang bukit yang munculnya di Wuleri. Ya Wuleri ya. Wuleri itu dekat apa ya? Dekat Kendal. Kendal apa ya? Ya Kendal ya. Jadi sebelum Kendal kalau dari Jakarta ya ke Semarang. Wuleri. Nah itu tuh suatu saat sampai apa nih sampai Keranggan Temanggung itu udah gelap, udah malam. Sehingga kita lewatnya tuh lewat gunung. Bener-bener lewat gunung malam-malam itu. Udah jam berapa ya? Udah agak malam lah itu. Sekitar jam 10, jam 11 lah ya. Nah, kita nggak tahu kalau jalur itu tuh bener-bener kalau malam sepinya sama mati. Udah berkelok-kelok, naik turun gitu. Ya gunung gimana gunung bukit. Nah, kita waktu itu uh, pulangnya waktu itu ada ponakan Basto yang polisi ya ikut ikut pulang dari Madiun ke Bogor, ikut pulang duduk di depan di sebelah Basto, di belakang istri. Itu begitu masuk situ gelap, nggak ada kendaraan lewat, padahal itu H plus 3 atau H plus 4 ya. Artinya sebetulnya harus balik itu ramai. Tapi benar-benar waktu itu tuh sepi, nggak ada kendaraan lewat. Paling pernah lewat apa ketemu satu gitu ya kendaraan kayak bis atau truk gitu. Kemudian itu memang sangat apa ya sangat kalau menurut Mas Baso sendiri sangat menakutkan itu. Tapi karena sudah terlanjur masuk situ ya apa boleh buat, kita terus aja lewat. Nah di perjalanan itu sambil ngobrol sama eh, ponakan Dasto yang polisi itu bilang, dulu dia cerita gitu bahwa dulu pernah naik bis lewat situ katanya. Dia duduk di depan dekat supir bis. Nah supir bisnya pas di jalan di tengah hutan itu, tengah tengah gunung itu bilang, Bapak kalau mau lihat hantu katanya, nanti kalau ada jembatan nengok aja lihat katanya gitu. Kata si supirnya ke ponakan Basto ya. Memang ponakan Basto kan orangnya kurang percaya begitu. Nah suatu saat tapi penasaran ya, kalau ada jembatan dilihat gitu. Pas lewat jembatan katanya pas dilihat bener. Jadi ya karena ponakan juga walaupun tidak percaya tapi eh, sebenarnya punya apa nih ya semacam indera keenam gitu ya. Nggak percaya ceritanya si Pak Sopir, tapi kalau soal gaib dia percaya karena dia punya indera keenam. Betul dia lihat ada sosok gitu ya, sosok menyeramkan lah. Nah, pengalaman dia itu diceritakanlah ke Mbak Hasto pada saat perjalanan melalui gunung itu. Kalau yang orang-orang Wonosobo, Temanggung, Meleri dan sebagainya familiar lah, apal banget lah ini jalan Magelang segala ini jalan ini apal lah. Jalan terabasan dari Wonosobo Temanggung ke Meleri ya. Meleri itu Pantura. Nah itu. Jadi udah gitu dia cerita itu. Dia cerita seperti itu, Baso kan ya agak gimana ya, di suasananya gelap, menakutkan gitu. Tapi jadi penasaran, jadi setiap ada jembatan, Baso yang nengok juga gitu, kan lihat. Nah suatu saat di melewati jembatan dari jauh kan kelihatan ya dari lampu mobil itu, oh jembatan gitu.
Bakso nyoba lihat, ternyata bakso kaget sekali bahwa jadi kita melalui jembatan nih, jembatan gitu ya. Pas di ujung sini ini kan ada kayak ada pagarnya gitu ya, pagar besi ya. Pas di ujung sini nih di pondasi bawah itu ada kepala kepala segini, pakai kakek, pakai caping gitu. Nengok begini loh, ke arah mobil Mas. Aduh bahasa waktu itu apa ya takut sekali, ya, takut lah kaget. Tapi bahasa jadi mikir apa benar yang bahasa lihat tuh ya apa namanya sosok sosok hantu yang sempat diceritakan sama ponakan itu. Udahlah ceritanya bablas aja terus gitu ya. Nggak ada mobil, nggak ada apa, sepi, gelap gitu. Mengerikan loh, naik turun, belok-belok. Hutan, apa kadang-kadang kesananya ada lembah. Gitu. Nah terus dari kejauhan, Mbak tuh denger gitu dari belakang tuh istri Mbak tuh baca-bacaan terus. Aduh, istighfar terus gitu. Saking ketakutannya dia. Udah ya kita perjalanan terus kita jalan gitu ya. Lama-lama Mbak tuh ngantuk. Jadi ngantuk sekali. Sampai Mbak cerita sama atau mau bicara lah sama ponakan sama istri. Duh, saya ini ngantuk sekali gitu. Apa saya harus tidur di sini gitu. Mbak tuh saat itu nggak kepikiran ya gantiin aja lah sama ponakan nyupir gitu ya. Selain itu juga Mbak tuh nggak percaya tuh. Kalau ada yang nyupirin mobil Mbak kurang percaya, kurang yakin gitu. Karena mobil tua juga, takutnya nggak familiar dengan mobil itu kan. Dan biasanya Mbak tuh memang nggak yakin aja kalau orang lain yang nyupirin gitu. Lebih pede kalau Mbak sendiri yang nyupir gitu. Mbak gitu, ngantuk sekali. Padahal jalan begini kan. Mbak bilang, ini apa saya harus tidur di sini? Udah, tapi sambil jalan tuh, sambil nahan ngantuk terus. Suatu saat kelihatan, aduh merinding. Merinding Mbak. Suatu saat kelihatan ada bangunan besar gitu, terang gitu. Di tengah itu, tengah hutan, tengah gunung itu, besar sekali. Terus ada lampu-lampu terang sekali. Bahasa nggak mikir panjang gitu, udah mampir aja belok masuk ke halamannya, ternyata masjid itu. Jadi masjid, lampunya terang semua, pintu terbuka, di ujung itu kelihatan ada apa nih, ada toilet ya. Basto langsung buang air kecil ke toilet, semuka, nggak berani tidur atau duduk di terasnya masjid, langsung masuk mobil lagi. Nah, tidurlah di situ, Basto, di mobil, bertiga itu di mobil, sampai apa ya, mungkin sampai sampai jam berapa tuh lupa, terbangun. Akhirnya kita putuskan, terusin aja lah, terusin perjalanan. Udah selesai, tapi di perjalanan sanksi gitu. Jadi bahasa sama ponakan tuh saling itu itu masjid benar apa gimana ya katanya. Nggak ada orang, nggak ada apa, terang semua gitu. Semua diterangin, nggak ada orang. Apa lagi habis pengajian atau habis apa gitu. Itu waktu itu udah jam 12 lebih lah, jam 1 ya. Nggak ada rumah, nggak ada apa. Gitu. Nggak ada penduduk gitu. Aneh aja. Masjid gede, pinggir jalan, tapi nggak ada penduduk. Terang semua. Udah kan jalan.